machines of industry to drive our great nation forward. Take us trip! Yep, head down! Find your head, Captain! Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama Movie Crop. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal ceritain film berjudul In the Heart of the Sea. Film bergenre survival petualangan ini dirilis pada tahun 2015 dan diangkat dari kisah nyata. Menceritakan pada tahun 1820-an, ekspedisi tentang pencarian bahan bakar minyak yang diambil dari perut ikan paus raksasa. Kala itu bahan bakar minyak dari perut bumi belum ditemukan. Ekspedisi di tengah lautan ganas ini bahkan memakan waktu selama bertahun-tahun untuk sekali pencarian. Nah, gimana cerita lengkap dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan kehidupan pada tahun 1850-an di suatu pulau bernama Tektokar. Di sana ada seorang penulis novel terkenal bernama Herman Melville. Dia menemui Thomas Nickerson. Nickerson adalah salah satu awak kapal yang selamat dari perburuan ikan paus yang kapalnya tenggelam di tengah samudra. Herman meminta agar Nickerson menceritakan kejadian itu. Awalnya Nickerson menolak untuk menceritakannya karena menurutnya terlalu banyak sekali kejadian kelam saat itu. Namun, karena saat itu dia dan sang istri membutuhkan uang, dan Herman menawarkan beberapa uang padanya, akhirnya Nickerson menceritakan kejadian yang dialaminya kala itu. Dia pun mulai menceritakan kejadian itu. Kala dia masih remaja di tempatnya tinggal, kala itu ada seseorang bernama Owen Cash. Dia sangat terkenal saat itu, karena merupakan pelaut yang sangat handal walaupun berasal dari kalangan masyarakat biasa. Dia kemudian menemui sekelompok pengusaha kaya raya yang sedang merencanakan sebuah ekspedisi. Mereka berniat memburu paus di tengah lautan untuk mengambil minyaknya. Mereka akan menggunakan sebuah kapal yang memiliki sebuah nama yaitu Essex. Sebelumnya Owen sudah dijanjikan sebuah jabatan kapten di ekspedisi yang akan dia lakukan. Namun, posisinya itu tidak dapat dia miliki karena para pengusaha itu lebih mementingkan jabatan kapten didapat oleh keturunan para bangsawan kala itu. Owen yang kecewa kemudian dijanjikan bayaran yang sangat besar. Dan di ekspedisi berikutnya dia akan menjadi kapten jika berhasil mendapatkan minyak sebanyak 2000 barrel. Kala itu istrinya sedang hamil muda. Di rumah, mereka berdebat akan keberangkatan Owen ke tengah lautan ini. Akhirnya sang istri mengizinkan Owen untuk berangkat. Owen menjabat sebagai perwira kelas 1, dan posisi kapten dipegang oleh George Pollard. Dia adalah pemuda keturunan bangsawan yang belum begitu berpengalaman. Dan saat itu Thomas Nickerson yang masih berumur 14 tahun, hanya seorang awak kapal biasa. Di suatu pagi kapal mereka berangkat menuju ke tengah samudra. Perdebatan antara Owen dan Kapten Pollard mulai terjadi di sana. Wibawa kepemimpinan lebih terlihat pada Owen, sehingga membuat Kapten Pollard kesal. Mereka sudah sehari berlayar di lautan. Owen mulai menjelaskan aturan yang harus mereka jalankan di dalam kapal Essex. Dia juga mengumumkan siapa saja awak yang akan ikut dengannya untuk memburu paus menggunakan skoci. Dia kemudian mengajak Nickerson untuk menuju ke geladak kapal. Saat itu, Owen berniat mengetes mental Nickerson sebagai pelaut pemula. Dia mencoba menceburkan Nickerson ke laut. Nickerson yang terlihat ketakutan akhirnya ditarik lagi oleh Owen. Tapi dia malah mual dan muntah tepat di sepatu Owen. Hari pun berganti. Kala sinar matahari sudah menyingsing, Owen sudah bersiap dengan para awak kapal lainnya. Namun saat itu Kapten Pollard menyuruh untuk membuka layar kapal agar kapal melaju lebih cepat. Owen yang melihat kondisi cuaca kala itu, menurutnya tidak memungkinkan untuk melaju cepat. Mau tidak mau,
dia dan awak kapal lainnya harus patuh kepada sang kapten. Setelah beberapa waktu berlayar dengan kecepatan tinggi, di depan mereka terlihat badai yang sangat besar. Bukannya menghindar, Kapten Pollard malah memerintahkan mereka untuk menerjang badai besar itu. Kapal mulai masuk ke dalam pusaran badai. Amukan gelombang yang sangat besar membuat kapal esek bergoyang ke sana kemari. Kapten Pollard yang tidak mempedulikan peringatan dari Owen malah memerintahkan awak kapal untuk menggulung layar dan juga membelokkan kapal. Namun sayang, yang dilakukannya itu malah sebuah kesalahan besar. Gelombang besar menerjang kapal esek dari samping. Terdapat kerusakan yang cukup parah di badan kapal. Setelah badai berlalu, Owen dipanggil Kapten Pollard ke ruangannya. Kapten menyuruh Owen untuk memberitahu awak kapal bahwa kapal akan kembali ke dermaga besok hari untuk melakukan perbaikan. Kapten Pollard juga mengancam Owen karena sudah berani menentang perintahnya. Padahal Kapten Pollard sendiri yang menyuruh agar kapal menerjang badai tersebut. Namun dia membela dirinya bahwa perintahnya untuk menerjang badai hanya ujian saja bagi para awak kapal. Owen yang masih sabar kala itu kemudian meminta sang kapten agar mengurungkan niatnya untuk kembali. Dia meyakinkan sang kapten untuk melanjutkan perjalanan ini dan kembali dengan membawa hasil minyak yang banyak. Menurut Owen, posisi mereka saat ini sudah dekat dengan tujuan mereka, yaitu sarang para kawanan paus. Akhirnya, Kapten Pollard pun setuju untuk melanjutkan perjalanan ini. Keesokan paginya mereka bertemu dengan segerombolan paus putih. Owen dan para awak kemudian menggunakan skoci untuk berburu paus itu. Dia menggunakan tombak untuk menangkap paus. Owen menombak salah satu paus, namun karena paus itu berukuran sangat besar, membuatnya mampu menarik skoci dengan sangat cepat. Jika saja paus itu berenang lebih dalam ke lautan, maka skoci akan hancur terbawa ke dalam lautan. Untungnya, setelah saat akhir-akhir tali tambang akan habis mencapai batasnya, tiba-tiba paus itu muncul ke permukaan dengan keadaan sudah tak bernyawa. Di malam harinya para awak kapal sibuk mengolah lemak paus itu untuk dijadikan minyak. Salah seorang awak bilang pada Owen bahwa minyak yang dihasilkan dari paus itu tidak mencapai target yang ingin mereka dapat. Namun saat itu Owen malah menyuruh Nickerson agar masuk ke dalam perut paus itu untuk mengambil lemak minyak yang tersisa di dalamnya. Dan ternyata di dalam perut paus itu masih terdapat banyak lemak yang bisa menjadi minyak. 1 tahun pun berlalu di lautan. Saat itu paus sudah semakin sulit untuk dijumpai. Hingga kapal esek yang berlayar memasuki kawasan Samudra Pasifik. Kapten Pollard lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ruangannya daripada berbaur dengan awak kapal. Dan kala itu mereka memutuskan untuk berlabuh di Ekuador. Di sana mereka bertemu dengan sesama pemburu paus asal Spanyol. Pelaut Spanyol itu kemudian memberitahu di mana lokasi ratusan bahkan ribuan paus yang dapat menghasilkan 3.000 barel minyak dalam sehari. Namun dia juga mengatakan bahwa siapa saja yang datang ke tempat itu tidak akan pulang dengan selamat, karena perairan di sana dijaga oleh seekor paus raksasa. Kapten Pollard yang tidak mempedulikan perkataan pelaut Spanyol itu akhirnya memutuskan untuk pergi ke perairan yang mereka bicarakan. Lokasi itu ada di tengah Samudra Pasifik dan sangat jauh dari daratan. 14 bulan mereka berlayar menuju ke tempat itu. Dan kini mereka sampai di sana. Saat itu mereka melihat tanda-tanda kemunculan kawasan paus yang sangat banyak. Terlihat paus di sana sangat agresif dengan adanya kehadiran manusia, sehingga membuat Owen dan para awak kapal kesulitan untuk menombaknya. Perkataan pelaut Spanyol ternyata benar adanya. Saat itu ada paus raksasa yang menjaga perairan itu. Paus itu muncul dan langsung membalikkan skoci yang Owen naiki. Dapat dilihat, ekornya saja sangat besar, membuat semua orang merinding melihatnya. Owen dan kawan-kawan tidak menyerah begitu saja. Mereka terus menombak kawanan paus lain. Mereka berhasil menikam salah satu paus, namun anehnya paus raksasa yang tadi membalikkan skoci mereka menjadi marah. Paus raksasa itu menubruk kapal esek hingga lambung kapal pecah. Tidak hanya satu kali, paus raksasa itu terus mengajar kapal esek, hingga semua awak ketakutan. Tidak tinggal diam, Owen menombak paus raksasa. Seketika paus itu mengamuk sejadi-jadinya.
Dia menubruk kapal esek dengan keras hingga kapal itu hancur. Lambung kapal rusak parah, sehingga dipastikan kapal itu tidak akan terselamatkan. Bahkan minyak yang selama ini berhasil mereka dapatkan, larut bersama air samudra. Mereka mencoba menyelamatkan sisa minyak dan bahan makanan yang tersisa ke Skoci. Sampai akhirnya, kapal esek pun karam ke dalam lautan. Semua awak yang selamat, kini hanya bisa menggunakan Skoci. Mereka berjarak 5.000 km di tengah laut dari barat Amerika Selatan. Mereka hanya bisa mengandalkan kompas dan bantuan dari arah matahari untuk mengetahui arah. Bahan makanan yang mereka miliki pun hanya sedikit. Mereka menentukan kemana tujuan mereka sekarang. Dan saat itu, harapan itu hanya ada di Pulau Ester. Berjarak 7.500 km di ujung selatan Samudra Pasifik dari tempat mereka saat ini. Namun sayang, angin yang berembus malah membuat mereka menjauh dari pulau itu. Badai kembali datang menerjang mereka. Skoci mereka terombang-ambing hebat, membuat para awak terjebur ke dalam lautan. Untungnya semua awak masih selamat. Namun sayang, salah satu awak bernama Matthew mengalami benturan di kepalanya, sehingga dia kehilangan banyak darah. Matthew yang sebenarnya sangat kesakitan tetap berusaha bangkit, agar tidak merepotkan kawan-kawannya. 54 hari sudah mereka lalui di atas Skoci. Bekal makanan mereka semakin menipis kala itu. Tiba-tiba, salah satu awak melihat pulau yang ada di hadapannya. Dia langsung berteriak memberitahu apa yang dia lihat. Mereka kemudian bersandar di pulau itu. Di sana banyak sekali tulang belulang manusia di dalam gua. Itu artinya, banyak pelaut yang sudah terdampar di pulau itu. Melihatnya mereka putus asa bisa selamat. Mereka tidak menyerah begitu saja. Di pulau itu, mereka memanfaatkan untuk memperbaiki Skoci, agar dapat mereka gunakan belayar pulang. Matthew yang sakit terlihat pasrah, dan ingin tinggal di pulau itu. Karena dia merasa, usahanya untuk pulang akan sia-sia saja. Kapten Polar dan Owen menggunakan Skoci yang berbeda. Di tengah lautan, tiba-tiba Skoci Polar dan Owen saling menjauh, karena terbawa arus masing-masing. Salah seorang di Skoci Owen juga ada yang meninggal karena kelaparan. Saat salah satu awak akan menceburkan jasad temannya itu ke dalam lautan, Owen melarangnya. Menurut Owen, di keadaan antara hidup dan mati seperti sekarang ini, hanya jasad temannya yang mati itu saja yang dapat mengejar perut mereka saat ini. Sementara itu di kapal Kapten Polar diadakan undian. Siapa yang terpilih harus rela berkorban, agar temannya yang lain dapat bertahan hidup. Namun, saat itu malah Kapten Polar yang terpilih. Kapten Polar yang membuat peraturan itu pun kemudian mengambil sebuah pistol dan meminta anak buahnya bernama Henry untuk menembaknya. Henry kemudian menjawab bahwa dia membutuhkan seorang kapten dan meminta untuk diadakan undian ulang. Kapten Polar tidak mau melakukannya. Dengan terpaksa, Henry mengarahkan senapan itu ke kepalanya sendiri, dan dia pun tumbang saat itu juga. Berhari-hari sudah mereka lalui. Di tengah kecemasan mereka, Skoci Owen dan Kapten Polar kembali bertemu. Ternyata, saat itu paus raksasa masih mengikuti mereka, walaupun mereka sudah sangat jauh terombang-ambing. Owen yang merasa terancam oleh paus raksasa itu, kemudian berniat menumbak lagi paus itu. Saat dia bersiap akan menumbak paus itu, Owen melihat masih ada mata tombak miliknya dulu, yang tertancap di badan paus itu. Dia pun mengurungkan niatnya untuk menumbak paus itu lagi. Paus raksasa itu seakan ingin memberitahu bahwa kekejaman mereka kepada para paus yang membuat nasib mereka seperti sekarang ini. Setelah itu paus itu pergi ke dalam lautan dan tidak mengikuti mereka lagi. Setelah 87 hari bertahan hidup di tengah lautan dengan kondisi yang semakin mengenaskan, akhirnya mereka melihat burung camar. Itu artinya mereka sudah sangat dekat dengan daratan. Tak lama setelah itu mereka ditemukan oleh sebuah kapal yang melintas di dekat mereka. 11 Juni 1821, mereka diantar pulang ke rumah mereka di Nantucket. Kedatangan mereka disambut oleh banyak orang di pelabuhan, dan kala itu istri Owen berada di sana bersama anaknya. Saat Owen dulu berangkat berlayar, anaknya masih dalam kandungan. Dan setelah bertahun-tahun terombang-ambing di tengah lautan, anaknya kini sudah tumbuh besar saat dia pulang. Owen dan Kapten Polar kemudian dipanggil menghadap para pengusaha kaya yang mengadakan ekspedisi itu. Mereka sudah rugi sangat besar. Para pengusaha kaya dan Kapten Polar meminta Owen untuk merahasiakan keberadaan paus raksasa. Walaupun Owen diiming-imingi jabatan kapten kala itu,
Owen menolaknya karena dia tidak ingin ada orang lain yang mengalami kejadian sama seperti dirinya di masa mendatang. Dia kemudian keluar, dan di sana dia bertemu dengan Nickerson yang mengucapkan rasa terima kasih. Nickerson juga berpamitan karena dia akan pindah dari kota itu. Di persidangan, hanya Kapten Polar yang menjadi saksi atas kejadian yang mereka alami. Tidak diduga, Kapten Polar berkata jujur pada persidangan itu. Dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya, bersama dengan Owen dan para awak kapal. Hal itu membuat para pengusaha sangat kecewa. Dan sejak saat itu, Owen memulai aktivitas barunya bersama kapalnya sebagai pedagang. Novel yang berdasarkan kisah nyata, yang dibuat oleh Herman Melville berjudul Moby Dick, akhirnya tercipta setelah Nickerson menceritakan semua kisahnya kala itu. Novel itu diterbitkan pada tahun 1850-an dan menjadi salah satu karya novel paling fenomenal saat itu. Kemudian, film pun berakhir. Sebuah langkah tentu perlu keputusan yang sangat tepat untuk menjadi hasil yang terbaik. Keputusan yang diambil dari sebuah ego dan gengsi, seperti yang dilakukan oleh Kapten Polar, hanya akan membuat hasil yang tidak baik. Namun kesalahan di masa lalu tentu dapat menjadi pelajaran yang berharga. Dan kita dapat bercermin dengan pengalaman itu untuk membuat keputusan di masa depan. Walaupun di masa lalu Kapten Polar sudah melakukan kesalahan, namun saat sidang, dia memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya. Nah, menurut kamu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah.